Ini ada jalan teman-teman, nih ya, ke sana. Dan aku tadi dari sini guys, jalan ke sini, terus ditemui jalan satu. Ini bisa dua, ini sudah nggak bisa dilewati. Jalan dua, dan yang sebelah kanan ini jalan tiga. Aku nggak tahu harus kemana ini teman-teman, dan aku bingung, tersesat di sini kelihatannya. Dan di situ ya, ini kalian lihat teman-teman, ada pintu gerbang gaib ya. Ini membawa kita ke dimensi lain. Telur ya, terus termin di situ. Terus ada beberapa saji IPA ya. Oke, guys, di video kali ini aku menuju ke salah satu dari puluhan gua yang tersebar di Alas Purwo. Dan lokasi ini mengandung atmosfer mistis yang cukup kental dibandingkan dengan gua Istana. Dan untuk menuju ke lokasinya memang masuk ke dalam hutan, yang saat ini aku lagi berada di hutan bambu ya, dan penuh duri teman-teman ya. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Gelap banget, kewendang. Jadi lokasi yang aku kunjungi kali ini itu adalah Gua Mangleng ya, yang dalam bahasa Jawa itu sering dikaitkan dengan posisi miring teman-teman, atau gak simetris ya. Dan karena asal usul penamaan ini berasal dari entitas gaib yang kerap menampakkan diri dengan posisi badan atau kepala yang tidak wajar, miring atau hampir putus. Dan gua ini dikelilingi hutan predator yang di sini merupakan habitat dari macan tutul Jawa, dan vegetasi yang cukup rapat karena gua ini mempunyai energi negatif ya yang kuat, dan medan lokasinya yang cukup horor. Maka dari itu lokasi ini sering digunakan oleh para pencari ilmu kanuragan dan magnet bagi para pencari wangsit dan pesugihan kuno teman-teman. Ini kemana sih? Ini ada jalan, cuman ada cerobokan ke bawah ya. Nah, kalau yang kesini ini ada jalan teman-teman, nih ya, ke sana. Dan aku tadi dari sini guys, jalan ke sini, terus ditemui jalan satu. Ini bisa dua, ini sudah nggak bisa dilewati. Jalan dua,
Dan yang sebelah kanan ini jalan 3. Aku nggak tahu harus kemana ini teman-teman. Dan aku bingung, tersesat di sini kelihatannya. Dan memang untuk masuk ke dalam area hutan ini dari jalur utama tadi aku harus memakai sepeda motor guys. Karena kalau tidak itu akan memakan waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam perjalanan teman-teman. Ini yang aku bingung, ada jalan ke sini, dan ke sini ya. Bambu men, ini jatuh loh, bambu petuk ya. Gendeng. Wah, wah. Astagfirullah. Assalamualaikum ahli kubur. Ahli kubur. Assalamualaikum. Alamku. Oh ini tembus teman-teman. Jadi area yang di sebelah sini itu tembus ke sini ya. Nah tembus tadi yang jalan cerowokan itu. Nah itu dia. Oke ya. Dan masuknya ke sini. Ada 2 percabangan jalan, ke kanan dan ke kiri. Gila gelap banget men. Kuendeng. Ini aku dari sini ya. Ini aku pulang harus hafal nih teman-teman. Jadi aku perlu mendokumentasikan ya. Ya di sini ada pohon yang bercabang 2 gini ya. Ini tandanya ya teman-teman. Oke. Ya. Gila. Misi. Kula nuwun. Ada 2 percabangan jalan lagi. Oh ini 1, 2 guys. Kuendeng. Entah ini aku harus kemana ini. Ada pohon randu di depan. Ini aku ke depan sini ya. Gila. Mistis man. Ini baru ada pencahayaan di sini. Ini ada pohon randu tua yang sudah berumur ratusan tahun. Dan pohonnya cukup kekar berdiri menjulai tinggi ke atas. Misi, kula nuwun. Ini loh ya teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, ini hutan bambu ya. Hutan bambu berduri guys. Nih, kayak gini. Nih. Iya. Iya, berduri. Ini kalau masuk ke kaki, gak mampu pak. Langsung tarik aja ya. Dan ini ada 2 percabangan jalan lagi. Aku nggak tahu harus belok kemana. Apakah arahnya sama saja nanti bertemu di satu titik atau gimana ini? Kalau yang ini kayaknya enggak deh. Yang ke sini ya. Arahnya tuh yang ke sini teman-teman.
Bismillah lah ya. Maka insting binatangku harus aku keluarin teman-teman. Jadi kalau nggak gini kita akan tersesat di hutan mistis ini guys. Halo. Oh iya, jalannya sama, mengarah ke satu titik ini ya, ketemu yang tadi sebelah kanan dan ketemu di sini guys. Ini aku bertemu pohon apa ini, cukup gede banget men. Loh, gila, hutan labirin ini ya, banyak percabangan jalan men. Ya ini jalan utamanya ya, jangan sampai tersesat. Oh gendeng pak, ada 2 percabangan jalan lagi. Ke kanan dan ke kiri. Kayaknya ke sini deh ya. Ya ini jalannya naik terus teman-teman. Jadi ini merupakan jalan satu-satunya untuk menuju ke Gua Mangling. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita berada di tengah hutan alas purwo atau berada di tengah hutan manapun seperti ini ya, kita harus berani teman-teman untuk membentengi diri sendiri. Teriak aja nggak apa-apa, nggak apa ya, teriak dan teriakkan sekenceng-kencengnya. Ada monyet ya, tau lah, kayak niruin. Oh ini ada kars. Iya ini ada kars teman-teman, kars batuan. Bahwa ini sebagai tanda mendekati lokasi Gua Selo Mangling, Gua Mangling. Dan di sini ada dua percabangan jalan lagi teman-teman, ke kanan dan ke kiri. Dan di situ ya, ini kalian lihat teman-teman, ada pintu gerbang gaib ya. Ini membawa kita ke dimensi lain, ke dunia lain bagi percaya hal yang gitu-gitu. Nah sedangkan di depan itu ada seperti gapura ya teman-teman, kayak portal yang seakan-akan di sini ada gapura 2 dan masuk menuju portal dimensi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini portalnya nih, seret gitu. Dan ini pohon randu ini, 2 randu pohon ini adalah gerbangnya. Gila man, banyak kali nih pohon randu di sini. Ini pohon randu gede banget. Ini terang-terang ya.
Aku sebenarnya bawa drone teman-teman, tapi hutannya kayak gini, ini mempersulit langkah drone untuk melewati hutan-hutan yang cukup rapat ini ya. Kalau di atas sih bisa, cuman di sini masuk ke sini ya, itu sinyal sudah hilang teman-teman. Dan yang ditakutkan ketika aku memasang drone, sinyalnya hilang dan droneku juga hilang teman-teman. Oke ya, ini ada sebuah jalan ke atas. Ini naik teman-teman. Kula nuwun. Kula nuwun. Oke, jadi ini guanya yang bersebelahan dengan pohon gede, dan ini ada sarung teman-teman. Dan pastinya di sini pernah ada yang memasuki gua ini ya. Oh, itu ada jalan juga sana. Oke, kita masuk. Kula nuwun. Taruh tas dulu. Gila. Batuan kars yang berada di ketinggian di hutan alas Purwo teman-teman. Jadi di sini ada kompor untuk memasak ya, dan masih ada airnya. Dan di sini juga ada bahan-bahan peralatan mangkok makan ya, sendok, ada piring dan panci. Dan ini untuk memasak ya teman-teman. Dan ini untuk memasak. Terus gua ini ada 2 percabangan jalan juga guys. Mit sewu, permisi. Di sini ada beberapa telur ya, terus termin di situ. Terus ada beberapa sesaji, dupa ya, dupa, kembang setaman. Dan ini ada payung yang warnanya kuning dan hijau ya, kuning dan hijau. Dan di dalam sini juga ada 2 percabangan jalan lagi teman-teman.
yang masuk ke dalam lagi ya. Oh, ini harus meruntuh guys. Ada tangga. Kulon. Ini banyak kelelawar. Kelelawarnya hitam-hitam. Jadi aku nggak mau mengusik kelelawar ini ya, karena kotor banget tuh kelelawar hitam. Dan di sini ada tangga lagi teman-teman, tangga yang akan membawa kita untuk menuju ke atas ya. Nah, ini tangganya. Ini loh guys, kelelawar ya, ini kelelawar banyak banget di sini. Dan baunya itu ya begitu, bau kelelawar, pesing, amis. Halo. Ini kelelawar mulu di atas. Nah, ini ada tangga ya menuju ke atas, dan di sana juga ada tempat untuk bertapa teman-teman. Ya, sebelah kanan sana. Dan lokasinya ini menuju ke atas ya, dengan ketinggian kurang lebih sekitar berapa meter nih? 4 meteran ya dari bawah ke atas ini. Berat juga ini. Aduh, aku harus pakai apa namanya? Sebentar ya. Harus memakai lampu. Kalau nggak memakai lampu untuk menuju ke atas tuh nggak bisa teman-teman. Oke, kita kembali mengambil lampu lighting ya. Persisnya kayak gini guys. Oke. Bentar ya, aku ambil lampu dulu biar enak gitu. Oke, ini lampunya super terang ya. Bentar. Oke ya, ada 2 cabang ya, 1 dan 2. Ini kotoran kelelawar nih cuy. Gundeng. Bismillah. Bismillah. Oke, ini ya teman-teman, ke atas. Oke. Aku pengen lihat dalamnya aja, penasaran banget ya. Kayak gini guys, tuh apa tuh yang ada di atas? Kayak gitu ya persisnya ya teman-teman. Buntu ya, buntu ya. Ini tempat untuk bertapa juga di atas ini. Gundeng mbak. Oke, kita turun kembali. Sudah ya. Ya Allah.
Oke, main. Balik. Dan di sini ada tempat ya semedi juga. Nih ada karpet ya. Itu buat tidur di situ. Lokasinya cukup asri ya, dan semoga sampai besok dan besok itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini guys aku ingin memberitahu sedikit ya. Di sini itu menurut keyakinan masyarakat ada dua sosok gaib ya yang menguasai seluruh hutan ini teman-teman. Yang pertama adalah Mbah Semanding, dan yang kedua itu Mbah Joyo Wisoso. Jadi Raja Jin yang menguasai seluruh kerajaan gaib di hutan Alas Purwo ini ya teman-teman. Dan selain itu ada pula sosok legenda ya, wanita gaib teman-teman. Wanita gaib penjaga hutan Alas Purwo yang bernama Gayatri. Jadi kenapa tempat-tempat ritual seperti ini tuh selalu berada di hutan, di dalam hutan atau di tempat-tempat terpencil ya? Karena untuk menghindari sorotan dari warga guys. Jadi praktek ritual seperti ini tuh mayoritas dilakukan memang sembunyi-sembunyi ya, karena untuk menghindari ketabuhan dan sering mendapat penolakan dari masyarakat atau tokoh agama. Dan harus juga kalau melakukan praktek ritual seperti ini tuh hening ya teman-teman. Jadi dalam dunia mistis dipercaya bahwa interaksi dengan makhluk halus itu hanya bisa terjadi secara maksimal di tempat yang tidak bising atau tidak bisingnya aktivitas manusia modern ya. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.